Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 4 dan 5. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, kemudian perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas ya. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, apa itu umbi? Umbi ini adalah tempat menyimpan cadangan makanan ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini bisa dilakukan dengan umbi ya. Kita melihat ada umbi batang, kemudian ada umbi lapis dan ada umbi akar ya. Nah, contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang ini misalnya ada kentang dan ada ubi jalar ya. Ubi jalar ini kita kenal dengan, kalau di daerah Bangka itu dengan bijur ya. Bijur. Nah, ada juga tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi lapis ini misalnya ada bawang contohnya ya, dan ada bunga bakung ya. Umbi lapis. Nah, ada juga contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar ini contohnya adalah wortel dan singkong. Wortel dan singkong ya. Nah, itu contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Nah, sekarang kita akan melihat ya persamaan dan perbedaan ya. Nah, masing-masing dari umbi batang dan umbi akar ini serta umbi lapis ya. Nah, persamaannya adalah sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi ketika umbi ya, berbicara perkembangbiakan tanaman dengan umbi itu persamaannya adalah sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Baik itu umbi batang, kemudian umbi akar ataupun umbi lapis ya. Sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, perbedaannya adalah kalau umbi batang itu menyimpan cadangan makanannya itu di batang. Ya, contohnya kayak kentang tadi ya. Jadi dia menyimpan cadangan makanannya di batang, kentang dan bijur ya. Nah, kalau umbi akar itu menyimpan cadangan makannya di akar ya. Makanannya di akar. Nah, kemudian kita akan belajar perkembangbiakan dengan spora juga ya. Jadi kalau tadi ada perkembangbiakan dengan umbi ya, dengan tunas, kemudian dengan biji. Nah, sekarang perkembangbiakan dengan spora. Spora ini adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan ya. Nah, spora ini ukurannya sangat halus ya. Sangat halus. Kemudian dia bisa menyebar melalui bantuan angin, air ataupun hewan ya. Nah, jika spora ini jatuh di tempat yang cocok, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru ya. Nah, ini ya, menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu adalah, kita bisa lihat ini adalah tanaman paku ya. Kemudian ada jamur dan yang satunya lagi ada lumut ya. Itu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora.
Nah, ciri-cirinya ya, tanaman yang berkembang biak dengan spora ini ya, belakang daunnya itu terdapat bintik-bintik ya. Nah, mungkin ada teman-teman kalian yang sering melihat tanaman ini ya. Nah, jadi tanamannya ada jamur ya, kemudian lumut, itu bentuknya belakang daunnya itu terdapat bintik-bintik, bentuknya seperti biji tetapi sangat halus ya. Nah, jadi dapat diterbangkan dengan angin ya, dan sangat mudah sekali terbawa. Jadi kita sering melihat mungkin kalau ada jamur ya, ada lumut di mana-mana begitu, karena dia berkembang biak sangat mudah, bentuknya seperti biji tetapi sangat halus ya. Jadi bawa angin, ketika tempatnya itu lembab maka dia akan berkembang biak di tempat yang lembab ya. Nah, itu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.